Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran kubu Jokowi JK. Kita lihat. Ya, selamat malam. Luar biasa pernyataan-pernyataan malam ini, dan saya pikir kalau soal visi misi sama-sama luar biasa, dan saya pikir kita harus tepuk tangan sama-sama, brother. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya komentari. Pertama soal pelanggaran HAM dan soal Transjakarta. Ini berdekatan. Kenapa? Transjakarta dan keterlibatan Jokowi itu baru pernyataan dari Bung Egy Sujana, bukan pernyataan sebuah institusi negara. Tapi pelanggaran HAM itu pernyataan Komnas HAM, institusi negara. Saya melihat ada nilai yang bergeser di sini. Bagaimana kemudian pernyataan seseorang seolah-olah bisa lebih kuat dibandingkan pernyataan institusi negara. Nah, itu pertama. Bahwa kemudian pola Afrika Selatan harus kita ikuti, saya setuju. Rekonsiliasi di Afrika Selatan itu terkenal istilahnya forgive but not forgot. Memaafkan tapi tidak melupakan. Kalau kita mengutip Pak J. Saetapi dalam satu kutipannya tadi tentang setia pada perkara kecil, saya juga mau menyampaikan sesuatu pada Pak J. Saetapi, tiada pertobatan tanpa pengakuan dosa. Kira-kira seperti itu. Nah, yang dituntut sebenarnya tidak besar. Kalau kebetulan kawan kita ini membuat tesisnya tentang Afrika Selatan, ada pengakuan, ada pertanggungjawaban, dan ada pemulihan hak. Kenapa misalnya untuk kasus Jugun Ianfu dalam People's Tribunal dengan Jepang, antar negara mereka bisa lakukan itu. Dipulihkan hak-hak Jugun Ianfu dalam bentuk jaminan sosial dan sebagainya. Tapi kenapa sesama bangsa kita tidak bisa kita lakukan itu? Kenapa orang lain, bangsa lain bisa lebih menghargai nilai-nilai kita, hak-hak kita sebagai manusia dibandingkan kita sendiri? Dan saya pikir upaya pengungkapan kebenaran itu tidak bisa selalu kemudian terintimidasi oleh potensi konflik dan tidak konflik. Karena kalau kita memang sudah sekian puluh tahun menjadi bangsa, kita harusnya sudah memiliki kedewasaan bernegara, kedewasaan berpolitik. Pelanggaran HAM ini kan persoalannya sederhana. Ketika yang melakukan kejahatan bukan orang terhadap orang, tapi negara terhadap rakyatnya. Beda dengan kasus yang dicontohkan oleh Pak Muzakir tadi. Itu lain soal. Nah, kemudian tentang apakah mungkin presidennya yang membuat visi misi tentang pemberantasan korupsi ini mampu betul-betul sungguh-sungguh memberantas korupsi? Ada persoalan besar, misalnya TAP MPR nomor 11 tahun 98. Di situ dikatakan bahwa harus melakukan pengusutan, penyidikan, bla 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 terkait korupsi, nepotisme dan sebagainya yang dilakukan oleh Soeharto dalam rangka pemberantasan KKN. Pertanyaan saya, itu mantan mertuanya Prabowo sanggup tidak dia laksanakan TAP MPR itu? Nah, artinya bahwa kenapa rekam jejak ini menjadi penting untuk kita pelajari dalam Pilpres ini? Karena semua tidak pernah bisa terlepaskan dari itu. Kita bisa membuat sekian bentuk visi misi yang luar biasa indah-indahnya. Kita bisa bayar sastrawan untuk menulis itu sehingga orang bisa menangis mendengarnya. Tapi persoalannya nanti tidak di situ. Sanggup tidak yang menang nanti melaksanakan seluruh visi misinya? Belum tentu. Kenapa? Ada rekam jejak. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang pemberantasan korupsi ketika misalnya TAP MPR itu tidak bisa dilaksanakan? Sementara itu TAP MPR yang dikeluarkan yang nomor 11 di tahun 98. Bagaimana kita berbicara tentang penegakan hukum ketika misalnya Prabowo pernah dipanggil Komnas HAM dan tidak datang? Dia sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang yang public figure, harusnya mampu mencontohkan untuk paling tidak datang Komnas HAM. Ini bukan persoalan mengulang-ulang cerita lama, tidak. Ayo kita selesaikan. Ayo kita sudahi peristiwa ini dengan apa? Dengan proses pengadilan yang adil dan jujur. Dan saya pikir itu bukan permintaan yang berlebihan. Itu permintaan bagi kita ketika kita bilang bangsa ini harus kita pertahankan. Itu permintaan yang wajar dan tidak berlebihan kalau kita bilang bangsa ini harus punya masa depan. Kenapa Jokowi menjadi pilihan saya, menjadi pilihan kami? Maaf-maaf saja, dia tidak punya track record seperti itu. Tidak ada mertuanya, yang mantan mertuanya yang mungkin sempat sampai dibuat dalam keterangan MPR terkait dalam perkara korupsi dan sebagainya. Tidak ada rekam jejak dia yang berlumuran darah. Saya berpikir orang seperti ini harus kita perjuangkan. Atau bangsa ini kehilangan harapannya atas masa depan.
Nah, mungkin terkait dengan kasus yang barusan disampaikan Edgar, ada satu berita menarik hari ini yang baru saya dapatkan. Saya bacakan sebentar. Kuasa hukum Edgar, Alova Mengko, menjelaskan foto surat itu diperoleh Edgar dari postingan di Facebook. Betul. Bukan dia sendiri yang buat, katanya. Facebook apa? Facebook Partai Gerindra. Itu berita malam ini. Oke. Kita bisa berdebat soal, ya dia bukan yang buat. Tapi jeratan pasal ini ternyata bukan cuma pembuat, tapi juga yang menyebarkan. Apakah dia yang melakukan, yang membuat secara langsung atau dia menyebarkan, dia kena jeratan pasal ini. Kalau kemudian orang mengatakan, apakah kemudian Gerindra ikut menyebarkan fitnah dalam bentuk surat palsu, semua rakyat akan bilang ikut. Tidak bisa disangkal. Apakah kemudian dia yang buat? Belum tentu. Apakah dia yang menyebarkan? Apakah ikut menyebarkan fitnah? Pasti ikut. Nah, saya pikir ini juga harus kita bahas secara objektif. Untuk sementara seperti itu, tapi saya sarankan teman saya boleh mempresentasikan sedikit tentang Afrika Selatan, biar kita tidak keliru. Saya kira gini ya, Pak Karni. Saya bisa lanjutkan dulu sedikit? Ya, boleh. Jadi begini, saya ingin juga meluruskan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Muzakir dengan segala hormat, guru besar saya juga. Yang tadi disampaikan untuk contoh Afrika Selatan begitu, itu sebenarnya tidak demikian, Prof. Jadi Komisi Kebenaran di Afrika Selatan itu dia berjalan paralel dengan pengadilan HAM, di mana ketika ada orang yang bersedia dia menyampaikan seluruh kebenarannya secara full, maka dia akan diberikan granted berupa amnesti. Tapi bagi orang-orang yang tidak bersedia untuk menyampaikan secara full, maka bisa dibawa ke pengadilan HAM. Itu istilah di sana stick and carrot. Nah, di samping soal itu, kalau kita bicara soal penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, kita sedang bicara soal tegaknya negara hukum. Kenapa? Karena syarat dari tegaknya negara hukum adalah tidak ada impunitas. Tidak ada satu kejahatan yang tidak diproses secara hukum. Ketika kita biarkan kasus pelanggaran masa lalu, tidak ada proses hukumnya, tidak ada suatu proses untuk mencapai suatu keadilan, maka kita sedang mengikis negara hukum ini menjadi runtuh karena ada impunitas. Kalau kita belajar dari beberapa negara yang mengalami proses transisi demokrasi, ya, seperti Afrika Selatan dengan Truth and Reconciliation Commission, kemudian ada Timor Leste dengan CAVR, ya, kemudian ada juga Guatemala, ada Peru. Mereka berhasil melewati masa-masa transisi untuk kemudian membuat satu pembelajaran dari sejarah. Kita harus belajar dari sejarah agar kemudian ke depan tidak terulang lagi di masa mendatang. Mereka melakukan reformasi institusi, melakukan reformasi birokrasi, reformasi militer. Karena apa? Karena ada proses pengungkapan kebenaran yang telah diproses. Kemudian ada juga pemenuhan hak korban, termasuk juga yang paling penting di sini yang kita sering singkirkan, yakni hak atas kebenaran. Orang-orang yang saat ini sedang menanti kebenaran, misalnya orang-orang yang saat ini menjadi korban penghilangan paksa, ya, yang 13 belum kembali, itu ingin tahu sebenarnya keluarganya ini ada di mana, apakah masih hidup? Kalau masih hidup sedang apa? Kalau sudah meninggal, di mana kuburannya? Nah, ini kita semua juga ingin tahu apa penyebabnya. Kemudian orang-orangnya dihilangkan paksa. Nah, buat kita, visi misi Jokowi juga ingin menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Agar apa? Agar negara hukum kita menjadi kuat dan tidak ada impunitas di Indonesia. Terima kasih. Baik. Boleh, Pertama begini, kalau masalah HAM itu yang tadi disebut tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo, ya. Jadi boleh silakan diulang-ulang terus. Tetapi itu tidak ada hubungannya. Kalau boleh saya baca tadi, yang selalu diulang-ulang oleh tim dari Jokowi, pertama adalah pernyataan Ibu Mega. Ya, Bu Mega mengatakan, kalau Mas Prabowo itu ada masalah HAM, pasti saya tidak akan memintanya sebagai cawapres saya. Ya, itu satu. Dan saudara-saudara ini mewakili partai PDI Perjuangan yang kebetulan ketua umumnya adalah Ibu Mega. Dan dulu sama-sama berjuang. Cuma beda kepentingan politik aja sekarang ini, gitu ya. Kemudian saya bacakan juga nih sedikit.
Ini surat dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia 13 September 99 kepada ini tentang dugaan keterlibatan Letjen TNI Prabowo Subianto dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei yang dimulai dengan pertemuan Makostrat. Berdasarkan penyelidikan yang kami lakukan ternyata tidak terdapat cukup bukti yang memperkuat dugaan tersebut. Kemudian kepada para pelaku penculikan aktivis dan penembakan mahasiswa Trisakti telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan kepada mereka yang telah terbukti bersalah telah dikenakan sanksi hukuman berdasarkan putusan hakim sesuai dengan tingkat kesalahannya. Itu 13 September 99. Itu Kemudian ini message-nya ada lagi, tunggu, saya juga tadi tidak motong. Bukan, itu message-nya siapa namanya di situ? Pak Muladi. Oh, iya. Di zaman iya. Dan itu resmi kan, surat resmi negara. Kemudian ada yang orang selalu mengatakan Pak Prabowo itu dipecat. Tidak pernah Prabowo itu dipecat. Ya, berbeda dengan diberhentikan. Ini surat dari keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 62 garis miring ABRI garis miring 98. Terhitung mulai akhir bulan November 98 memberhentikan dengan hormat, sekali lagi dengan hormat, dari Dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan hak pensiun Pati tersebut di bawah ini, Prabowo Subianto Letnan Jenderal TNI NRP 27082, sampai sekarang pensiunnya masih diterima. Alasan dengan diberhentikannya ucapan apa? terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap negara dan bangsa selaku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tidak ada alasan, dan perlu patut Gini Bung Fadli, menurut Bung Fadli alasan politik Prabowo alasannya diberhentikan itu karena apa? situasi politik. Bukan, ini baca surat. Karena kan surat itu Nih. ada latar belakangnya. Iya, Kenapa bacakan latar Prabowo belakang. diberhentikan? Ini saya bacakan latar belakang. Apakah lewat Tidak dari ada. presiden, ataukah lewat satu proses, ada satu pemeriksaan dari DKP yang kemudian DKP itu bukan memanggil semua lembaga saksi-saksi, untuk memutuskan. memeriksa dan kemudian Tidak. memutuskan Tidak hasil ada. dari Nih, putusan DKP. saya bacakan. Saya bukan ahli Apakah hukum. itu latar belakangnya DKP Tidak ada. atau Loh, sekedar, Anda presiden berbicara memberhentikan Prabowo tentang saja? satu dokumen. Jadi jangan ada yang dihilangkan. Kita Tidak harus ada yang tunda dihilangkan. semuanya. Ini Jangan keputusan ujungnya saja, kan presiden. tadi katanya dari awal. Ini keputusan presiden, minta- Bung. saya minta- Ya. Gini, Tunggu dulu. saya tengah. Ini Yang keputusan dibacakan Ya, Fadli udah, ini terusin surat dulu. keputusan. Kalau mau cari alasannya tanya sama presidennya. Tanya presiden. Ya. Sekarang yang Jadi begini. enggak, tunggu sebentar. Jangan sepotong-potong. Ya, Anda sebentar. Jangan ujungnya Tidak. saja, tapi juga lihat Tidak latar ada. belakangnya apa. Anda salah. Anda ini ngerti nggak? Ini keputusan presiden. Ya, tidak ada alasan. Kalau diberhentikan itu tidak hormat atau dipecat. Ini jelas. Anda tidak nyambung jawabannya. Anda yang tidak nyambung. Ini Loh. keputusan presiden. Keputusan Politik. presiden Silakan. betul tidak ada alasannya, tapi kan Iya. ada latar belakangnya. Kenapa kemudian Latar belakang bisa keputusan presiden versi Anda, bisa apa latar memberhentikan belakangnya? Prabowo Apa? dalam jabatannya? Kenapa? Ada proses DKP di situ. Ya kenapa? Ada Kenapa? kasus penculikan. Tidak ada Melibatkan urusannya. DKP. Taufik Tidak ada bilang, urusannya. Taufik Itu bilang ada- apa latar ada belakang? proses DKP-nya. Apa? Taufik Dan bilang sekarang apa prosesnya latar sedang belakang? berjalan juga di Komnas Anda mau HAM. mengatakan apa? Bentar. Apa saya harus ambil Oh. mic-nya masing-masing? Saat ini sedang ada prosesnya Satu, juga di satu. Komnas Tidak HAM. ada proses itu, udah selesai semua itu. Siapa bilang? Nah, Komnas HAM sekarang masih ini terus melanjutkan. kembali ya, kembali. Sampai Kembali. saat ini masih melanjutkan proses Kalau kasus masalah hak pembunuhan asasi paksa. manusia ini mau Tidak diangkat-angkat, dihentikan, ya. masih dilanjutkan oleh Ya, Komnas HAM. sebentar Bung Karni. Kalau mau dilanjutkan Ya, masalah kalau hak asasi nggak manusia. satu-satu, rakyat juga nggak ngerti Ya, apa yang diomongin. Siap, Satu-satu ya. satu-satu. Kita tahu masalah hak asasi manusia, masalah yang harus kita hargai dan harus kita selesaikan. Tapi kalau kita lihat, di zaman Bu Mega juga banyak masalah HAM. Masalah Munir terjadi di zaman Ibu Megawati. Masalah meninggalnya Teis Eluai terjadi di zaman Ibu Megawati. Masalah 27 Juli belum juga selesai. Ya, ini dipersoalkan karena alat politik. Saudara Taufik Basari ini menggunakan hak asasi manusia sebagai politik, alat politik, Oh, tidak. bukan untuk menegakkan hak asasi manusia. Tidak. Sebelum masa pencapresan ini pun kita juga sudah meneriakan hal tersebut. Iya Nggak ada betul, kaitannya teriakan dengan saja, tapi masalah tidak ada hubungannya politik dengan dan Pak Prabowo. sebagainya. Tidak ada hubungannya. Ya. Ibu-ibu, Tidak ada hubungannya. Korban, keluarga korban. Iya, begini, kalau Pak. ada hubungannya, Terlepas dari kenapa Bu Prabowo Mega waktu itu minta Pak Prabowo? Mereka Kenapa sudah minta berdiri Pak pada Prabowo saya. ketika itu? Saya minta. Kalau ada hubungannya kenapa? Saya minta Kalau ada hubungannya, diselesaikan, jawab dong. diselesaikan. Enggak, Ada kalau ada kesimpulannya hubungannya, Pak.
Kalau misalnya ada hubungannya, kalau ada kata, kenapa tidak waktu itu meminta Pak Prabowo sebagai cawapres Ini persoalan pada gini. pemilu 2009? Enggak, Bu. Persoalan Kenapa? Dijawab dong. Pernyataan Ayo. Ibu Megawati tetap bukan pernyataan yang merepresentasikan negara. Oh, pertama tidak merepresentasikan kedua, pendapat. Sebentar. Kedua, Nah, Mensesnek dia Presiden Republik Indonesia yang keempat. Loh, ini Nah, mencalonkan. kalau mau negara ini, itu mencalonkan. Ini bukan presiden negara. loh. Ya, Ini negara. Sebentar. Yang kedua, Mensesnek bukan lembaga hukum yang bisa berhak Ini melakukan keputusan investigasi presiden. dan Ini keputusan negara. hukum yang punya kekuatan hukum tetap. Loh, ini Artinya negara. dia bukan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sama sekali. Dia bukan ini institusi hukum. negara, Bung, udah selesai. Enggak, belum. Gitu loh. Itu yang Anda ini menunjukkan mau kembali. berretorika. Negara terdiri dari Enggak, Bung sekian Fadli. banyak bagian. Yang Ya, menunjukkan Tidak enggak, bisa dong. yang Jelaskan dulu, menunjukkan kenapa Apakah Megawati Mensesnek kayak itu begitu? sebuah institusi Kenapa? hukum yang berhak mengeluarkan keputusan hukum? Saya kira diam. Tidak bisa. Fadli, Gitu loh. Anda selesai, Anda juga selesai. Kita rehat sejenak.